Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Raya Candi yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa menunaikan sebagian tugas kita sebagai orang beriman. Semoga yang kita lakukan menjadi amal solih dan ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Kabair sebagaimana ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Yang hari ini akan kita baca adalah Al-Kabiratul Ashrun, dosa besar yang ke-20, yaitu Al-Qummar. Al-Qummar itu sama dengan Al-Maisir, yang sering kita artikan taruhan atau judi atau segala bentuk-bentuk yang ada unsur judi dan unsur taruhannya. Berjudi dan taruhan itu termasuk kabair, termasuk dosa besar yang Allah baru mengampuninya ketika seorang yang melakukannya itu taubatan nasuha. Ayat tentang ini saya kira sudah sangat populer, sesungguhnya sering kita baca juga. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah wa hal antum muntahun. Ayat ini memberikan pengertian pada kita adanya larangan Allah kepada orang-orang beriman agar menjauhi al-khamru wal maisiru wal ansabu. Khamr, minum-minuman yang memabukkan, maisir, judi, perjudian, wal ansab, dan adu nasib, untung-untungan, karena semuanya itu termasuk rijsun, perbuatan kotor yang diajarkan, yang dicontohkan, bahkan dilakukan oleh syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkanlah agar kalian menjadi orang-orang yang muflih, yang beruntung. Para ulama membahas tentang maisir ini. Yang jelas bentuk-bentuk perjudian yang unsur taruhan, unsur kezaliman, menzalimi yang lain, ada unsur spekulasi dalam memperoleh keuntungan, itu diharamkan. Ya segala bentuk perjudian, ya togel ya, atau secara manual kita berjudi, sepanjang itu ada unsur kezaliman, artinya kita memperoleh keuntungan dari lawan judi kita, yang pastilah ketika kita dapat itu senang, tetapi lawan judi kita pastilah merasa terzalimi. Unsur-unsur spekulasi seperti itu ada dalam banyak hal, termasuk model-model taruhan. Misalnya lomba atau lomba burung merpati kita terbangkan, kemudian mana yang lebih dulu kita beri taruhan, kemudian salah satu menang dan salah satunya kalah. Taruhan-taruhan, segala bentuk taruhan yang termasuk al-kummar. Kenapa disebut kumar? Karena berasal dari kata komarun,
Kenapa disebut al-maisir? Karena ada unsur yusrunnya, artinya seorang mendapat sesuatu tidak sesuai haknya. Seorang yang memperoleh sesuatu ingin lebih banyak dari yang semestinya, itu ada unsur maisir. Bahkan lomba-lomba itu juga dibahas para ulama, dan di situ ada ikhtilaf. Lomba-lomba ketika ada unsur taruhan, bahkan ketika hadiahnya juga ada unsur kezalimannya, maka itu juga lomba yang dilarang. Tetapi ketika lomba itu ada unsur memacu semangat, memberikan semangat pada pesertanya untuk bisa lebih baik dan sebagainya, itu sebagian ulama itu membolehkannya. Ada yang keras, yaitu Imam Hanafi, yang tidak membolehkan bentuk-bentuk lomba apapun kecuali lomba memanah, lomba pacuan kuda atau lomba pacuan unta, dan lari. Karena 3 jenis olahraga itu adalah jenis olahraga yang dicontohkan Nabi, dan itu merupakan lomba-lomba yang kemudian akan menjadi pemicu semangat setiap sahabat waktu itu, setiap calon pasukan waktu itu, untuk nantinya persiapan jihad fisabilillah. Tetapi lomba-lomba yang lain itu Imam Hanafi tegas melarangnya, dan para imam yang lain sebagian juga melarangnya. Tapi ada sebagian ulama, sebagian imam yang membolehkannya, asalkan tidak ada unsur taruhan, dan hadiah yang akan diperoleh itu bisa disediakan oleh penyelenggara atau pemerintah atau diantara para peserta, tetapi dengan ukuran dan volume yang wajar. Kalau sampai berlebihan dan kemudian tadi ada unsur taruhannya, maka para imam, para ulama tidak membolehkannya. Kenapa kumar, maisir, judi baik berbentuk apa yang manual maupun mungkin digital atau elektronik dan segala bentuk judi itu dilarang? Karena dari ayat itu ada hal yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan bagi pelaku dan bahkan masyarakat sekelilingnya, yaitu syaitan sesungguhnya ingin dengan perjudian itu menanamkan al-adawata wal baghdha. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menanamkan permusuhan dan menanamkan kemarahan emosi. Seorang yang main judi dan taruhan, pastilah yang kalah itu tidak ridho karenanya, bahkan mungkin emosi karenanya, bahkan marah mungkin karenanya. Dan begitu juga yang menang juga sesungguhnya ia akan merasa senang, sangat-sangat semu kesenangannya. Itu yang pertama, setan ingin yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang kedua, wa yasuddakum an zikrillah. Orang yang judi, orang yang taruhan itu akan dihalang-halangi, akan diprovokasi oleh setan untuk tidak suka zikrullah, tidak mau zikrullah, dan dia akan terlalaikan oleh judi itu, taruhan itu. Orang yang judi mulai pagi sampai sore, mulai malam sampai malam, itu pasti dia akan tersibukkan, terlena oleh perjudiannya, oleh judinya, oleh taruhannya. Dan tidak ada perjudian yang kemudian mari kita awali dengan bismillah begitu, karena dia ya suddakum an zikrillah, dia pasti akan melupakan zikrullah. Dan yang ketiga, wa anis sholat, ya suddakum anis sholat, dia akan terlupakan juga kewajiban-kewajiban pokoknya sebagai orang beriman, yaitu melakukan sholat. Sehingga 3 hal itulah yang memang sengaja ditanamkan oleh setan agar orang-orang yang melakukan kumar, melakukan taruhan, wal maisir dan perjudian itu lupa sholat, meninggalkan sholat dan tidak suka sholat.
Dan di era kita, zaman kita, betapa banyak bentuk-bentuk taruhan, bentuk-bentuk perjudian, bahkan termasuk kalau di kampung-kampung pilihan lurah, pilihan kepala desa juga tidak lepas dari taruhan-taruhan di antara para botohnya, para orang-orang yang kaya, yang menjadi penyedia dana, dan mereka akan melakukan apapun yang memungkinkan, tak mempedulikan halal haram dalam rangka kemenangan taruhannya itu. Begitu juga pilihan-pilihan yang lain, pilihan bupati, pilihan yang lainnya, saya kira juga sudah tercampuri dan syarat dengan bentuk-bentuk kumar itu, bentuk-bentuk perjudi taruhan-taruhan itu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih bersabda, mangqala di sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq, barang siapa yang mengajak temannya untuk berjudi, falyatasaddaq, maka lebih baik kekayaan atau dana yang ia miliki itu untuk dia sedekahkan, untuk disumbangkan. Dan ayat yang lain juga mengatakan, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Salah satu caranya adalah dalam bentuk perjudian itu, dalam bentuk taruhan itu menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal-hal lain, ayat-ayat lain, hadis-hadis lain yang memberikan pengertian pada kita larangan perjudian itu, taruhan itu. Karena itu Imam Az-Zahabi memasukkan al-qumar itu, taruhan itu, perjudian itu termasuk dosa besar yang ke-20, karena memang dampaknya itu kemana-mana, tidak hanya secara pribadi kepada pelakunya, tapi juga bagi keluarganya dan bagi lingkungan masyarakat. Dan itu akan menjadi penyakit masyarakat yang akan tertanam di kalangan masyarakat juga, al-adawah wal baghdha, permusuhan dan emosi di kalangan para pelaku dan penontonnya. Dan wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholah, membuat masyarakat itu malas berzikir, malas melakukan sholat. Semoga kita, keluarga kita, lingkungan kita terjaga dari penyakit masyarakat judi ini, taruhan ini, sehingga tidak tanamkan di lingkungan masyarakat kita al-adawah wal baghdha, itu permusuhan dan emosi di kalangan kita semuanya ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.